Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jangan yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar untuk sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Selamat pagi Bapak Ibu yang beribadah di tempat kita masing-masing. Kita akan segera memulai ibadah kita pada hari ini, dan inilah Warta Lisan GKI Kranggan Minggu 24 Oktober 2021. Majelis Jemaat GKI Kranggan mengucapkan selamat berbakti kepada saudara-saudara sekalian yang sekarang beribadah di tempat masing-masing. Bagi yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di sini dan apabila memerlukan pelayanan atau informasi, dapat menghubungi majelis jemaat setelah kebaktian atau tata usaha di kantor sekretariat gereja. Berikut warta kita hari ini. Pemilihan penatua. Dalam rangka pemilihan calon penatua, diinformasikan pengisian form pemilihan dapat dilakukan mulai tanggal 3 sampai 24 Oktober 2021. Jemaat dipersilahkan mengisi formulir yang ada di para pengurus wilayah masing-masing atau via Google Form atau pada QR Code dan link yang ada di flyer. Berikut tayangan sosialisasi cara pengisian form pemilihan calon penatua.
Warta lisan berikutnya hari ini pada kebaktian hari ini Minggu 24 Oktober 2021 akan dilayani oleh Pendeta Darmawasih Manulang dengan tema Keluarga yang Hidup dalam Nilai Pengorbanan Kristus. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari masuk dalam ibadah kita pada hari ini dan mengakui dalam hidup kita bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta dengan saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Tema Kristus sebagai imam besar merupakan tema penting dalam kitab Ibrani. Dengan dasar Kristus sebagai imam besar, kitab ini memperkenalkan gagasannya tentang Kristus sebagai kurban. Minggu ini kita akan menghayati gagasan ini dalam tema keluarga yang hidup dalam pengorbanan Kristus.
Saudara terkasih, tidak ada pengorbanan yang jauh lebih mulia seperti yang Kristus lakukan di kayu salib. Sudahkah kita meneladani pengorbanan Kristus dalam kehidupan berkeluarga kita? Terkadang sebagai orang tua, kita merasakan telah banyak berkorban bagi anak-anak atau pasangan kita. Akan tetapi kerap melupakan semangat yang ada di dalamnya. Sehingga kita jadi kurang sabar dan kehilangan kasih kita. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Allah yang Maha Tahu. Firman Tuhan dalam Ibrani 7 ayat 25 tertulis demikian. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Curah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosa. Terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Kami bersyukur kembali diingatkan akan kasih yang besar yang telah kami terima dari-Mu. Ampunilah kami, ya Bapa, karena telah melupakan dan mengabaikan keselamatan yang harus dihidupi dalam tindak dan laku kami. Penderitaan dan kesulitan yang kami hadapi seringkali membuat kami kehilangan kesabaran dan kesediaan kami untuk berkorban. Lewat tuntunan Roh-Mu, kiranya kami dapat melandaskan kehidupan keluarga kami dengan senantiasa mengingat kesetiaan dan kesediaan Kristus berkurban. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. Bagi kita yang telah datang kepada Tuhan dalam penyesalan dan sungguh-sungguh mengakui dosa serta memohon pengampunannya, terimalah berita anugerah dari Tuhan. Menurut Yeremia 31 ayatnya yang ke-7. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan dan kita memohon hikmat dari Tuhan. Raih kami Tuhan dan dekatkan pada kaki salib-Mu. Raih kami dan terus menjadi kesukaan bagi nama Tuhan
dalam seluruh hidup kami. Tuhan yang Maha Baik, saat ini kami datang ke hadapan-Mu sebab kami merindukan untuk menyukakan hati Tuhan di seluruh hidup kami. Oleh karena itu Bapa, terangilah pikiran kami, terangilah hati kami, dan isilah hidup kami dengan kebenaran-Mu yang sejati. Ini diri kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang hidup, yang mengajari dan membentuk kami sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Haleluya, amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 31 ayat 7-9. Yeremia 31 ayat 7-9. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan penghimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai. Di jalan yang rata di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Waktu Tuhan pulihkan keadaan umat-Nya, kita bagai orang sedang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh sorak memuji. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Pulihkanlah ya Tuhan keadaan kami yang sekarang bagai sungai yang kering. Pulihkanlah hidup kami dan segarkan kembali bagai batang air di tanah negeri. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara
bersukacitalah. Yang menabur dengan cucuran air mata kan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan dalam tangis sambil taburkan benih kan bersorak bahwa pulang berkasnya. Tuhan sudah melakukan Bagi kita berharap besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Bacaan kedua diambil dari Ibrani 7 ayat yang ke-23 sampai yang ke-28. Ibrani 7 ayat 23 sampai 28. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu orang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sebagai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia,
lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap anak-anak Tuhan yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, meski serba pas-pasan, tapi semuanya cukup. Terima kasih Tuhan. Oh, ada Kak Ana nih. Halo. Iya, aduh, kok pas banget kamu telepon aku. Oh, gimana? Aduh, turut prihatin ya. Pandemi masih memakan korban terus ya. Iya, setuju. Makasih ya udah ngumpulin. Iya, aku ikut. Nanti aku transfer lewat kamu ya. Aduh, ya. Sudah, kita doakan dia biar dia kuat. Oke. Makasih, bye-bye. Iya bener banget Kak Ana. Juga ya Kak Vivi, Kak Eko pasti ngerasain ya. Tahu nggak sebelum tadi kalian nyampe nih, aku udah dapat telepon 2 loh. Yang satu temanku bapaknya meninggal. Masih karena COVID loh. Kasihan sudah berumur sih, tapi tetap aja keluarga bapaknya masih tulang punggung keluarga. Yang kedua, kakakku tuh Kak Elisianta. Iya. Kan Iya. suaminya tuh udah nggak ada kerjaan karena pandemi. Tadi kakakku telepon, dia malu sih untuk minta tolong, tapi ya udah gimana lagi, dia hubungin aku. Aku juga pas-pasan Kak Ana. Makanya ini sebenarnya lagi berpikir keras juga sih. Sosok ya kayak. Iya, sosok. Emang ya saat sekarang gini kita tuh harus berkorban. Banyak yang membutuhkan kita. Betul loh. Ya. Coba aku jadi sultan, ku bayarin semua itu, nggak perlu mikir. Baik amat sih. Udah jadi sultan juga lupa niatnya. Ciut, Mbak, ciut. Sekarang aja nih, gua ajak ke sini, gua bayarin kalian. Love you. Kita doain jadi sultan.
kita, seperti video yang baru saja ditayangkan, di masa pandemi ini banyak sekali yang datang untuk meminta tolong. Entah itu saudara atau kenalan yang sahabat kita, atau teman kita, atau teman gereja. Ada banyak orang yang dalam pandemi ini menjadi lebih banyak lagi membutuhkan bantuan kita. Saudara-saudara, dalam bulan misi kemarin, dalam bulan misi bulan September yang lalu, awalnya Bapak Ibu, panitia ragu. Apakah kita akan mengumpulkan paket donasi dari jemaat? Di tengah-tengah jemaat juga sedang berjuang dalam hidupnya. Tapi kemudian panitia menetapkan hati. Kita tidak tahu apakah Rumah Harapan Indonesia yang telah kita bantu itu, ya, yang telah kita salurkan dana yang dari Bapak Ibu, apakah mereka akan mendapatkan apa yang diperlukannya dari jemaat GKI Kranggan. Dan saudara-saudara, panitia dan kita semua sangat bersyukur. Ada lebih dari 35 juta setidaknya yang terkumpul Bapak Ibu, yang kita seluruhnya salurkan kepada anak-anak dan keluarganya yang membutuhkan tempat dan juga makanan dan segala keperluannya ketika berobat kanker. Saudara-saudara, di dalam menghadapi orang-orang yang memerlukan, baik saudara semua yang diketuk hatinya oleh gereja ataupun oleh saudara, keluarga saudara sendiri, oleh sahabat saudara sendiri, ada beberapa tipe setidaknya, ya, yang kalau didatangi orang nih yang memerlukan, ini versi saya ya Bapak Ibu ya, versi orang lain bisa 8 bisa 10 ya. Ini versi saya melihat ada 4. Yang pertama, orang yang didatangi, orang yang memerlukan bantuan, dia begitu lihat sudah mau dekat atau ada woro-woro langsung tutup, tutup pintu, tutup telinga. Jadi nggak tahu, nggak mau tahu ada apa-apa, dan juga nggak terbeban karena nggak dengar cerita selanjutnya. Yang satu lagi, tipe kedua, buka pintu, dia tidak menutupnya, pasang muka datar atau jawaban datar kalau sekarang lagi zaman pandemi, lalu menolak dengan berbagai alasan. Bisa dari alasan yang masuk akal sampai karang-karangan indah ya Bapak Ibu. Tipe ketiga, buka pintu, memberi ala kadar, dan berharap jangan dihubungi lagi. Jadi ketika memberi dia berharap ini adalah pemberian yang terakhir, udah ya jangan sering-sering ya gitu ya, cukup ya. Walaupun dia tidak mengatakannya. Tipe yang keempat inilah yang menjadi harapan anak-anak Tuhan ya. Yang diharapkan Tuhan ada pada diri anak-anak Tuhan. Buka pintu, dia tidak menunggu orang datang, tetapi dia pergi keluar, lalu dia buka telinga lebar-lebar dan buka mata lebar-lebar, lalu buka tangan untuk membantu. Manakah kita? Ya. Belum ada 8 tipe ya, masih 4. Tapi pasti kita ada di salah satu kotak itu. Saudara-saudara, apa yang ditunjukkan oleh bacaan Markus dalam bacaan kita, kasih Yesus itu, dia tidak menghindar dari orang yang memerlukan bantuannya. Yesus tidak memberi uang, saudara-saudara. Yesus tidak memberi makanan. Yesus tidak memberi emas dan perak, ya, seperti jawaban Petrus ketika ada pengemis. Emas dan perak tidak ada padaku. Yesus memberi apa yang ada pada dia. Ketika ada seorang buta itu
di tepi jalan. Berteriak-teriak ya. Padahal saudara-saudara orang buta mana tahu itu Yesus ya. Mungkin dia dengar ya. Dia dengar orang-orang yang menyebut Yesus, Yesus, Yesus ya. Jadi telinganya menangkap. Orang buta ini mengetahui itu Yesus bukan dari penglihatannya. Dia nggak tahu bentuknya Yesus seperti apa. Dia juga nggak bisa lihat apakah Yesus itu menatap dia, berpaling dari dia, berjalan terus, atau pura-pura tidak peduli pada dia. Yang dia tahu, Yesus itu orang yang tenar, bisa menolong dan mau menolong banyak orang. Maka dia berteriak. Nah, posisinya Yesus, dia bisa aja saudara-saudara orang lagi keramaian, begitu banyak orang berbondong-bondong, ya kan pasti seperti seorang yang tenar, banyak yang menyebut namanya, betul nggak? Dia bisa pura-pura tidak sadar bahwa ada yang memanggil dia Yesus, anak Daud. Orang banyak juga yang menyebut nama dia, sampai si buta itu bisa mendengar ada nama Yesus disebut orang. Tapi bagi Yesus, hidup itu, hidup yang bermakna itu, hidup yang dijalani itu haruslah hidup yang memberi. Hidup yang berguna. Hidup yang bermanfaat bagi yang lain. Maka Yesus tidak menghindar saudara-saudara. Alih-alih dia pura-pura itu suara orang banyak yang mengeluh-elukan dia atau memanggil-manggil namanya. Alih-alih tidak peduli, dia justru menyuruh orang untuk memanggil Bartimeus. Saudara-saudara, kalau tema hari ini keluarga yang hidup dalam pengorbanan Kristus, saudara-saudara, pastilah yang diharapkan dari renungan hari ini, khotbah hari ini adalah sebuah keluarga yang mengerti seperti apakah kasih pengorbanan Kristus itu diaplikasikan dalam hidup keluarga. Ini menarik saudara-saudara. Saya pernah nonton TV ya. Jadi suami istri bercerai. Kenapa pasalnya? Pasalnya adalah si istri ini sangat murah hati, sangat baik. Semua orang ditampungnya di rumah. Apa yang dia punya dia berikan. Suaminya terganggu dengan itu dan merasa tidak punya hidup lagi. Mungkin ini beda karakter. Tapi gak cuma beda karakter. Tapi beda nilai hidup. Nah ini berat. Ya. Oleh karena itu hari ini, baik saudara sebagai suami atau istri, sebagai orang tua ataupun anak, hari ini kita belajar seluruh kita masing-masing diajak oleh Tuhan menjadi anggota keluarga yang hidup dalam pengorbanan Kristus. Ya. Tadi sudah disampaikan di Ibrani, Bapak Ibu, tentang Yesus yang keimamannya melebihi daripada Harun. Minggu lalu Kak Titin ya, berkhotbah tentang imam dalam keluarga. Tentang menjadikan Yesus yang menjadi imam dalam keluarga. Menjadi kepala dalam keluarga. Menjadi imam itu, menjadi imam besar Yesus itu tidak serta-merta dia dapatkan julukan itu saudara-saudara. Tapi dalam hidupnya Kristus memang menunjukkan seorang yang rela berkurban. Seorang pemimpin, Bapak Ibu kalau yang pemimpin pasti ngerti. Pemimpin itu yang baik loh ya. Mesti menghadapi persoalan hidup itu menjaga yang
dipimpinnya. Sebagai orang tua yang baik, biasanya kita akan maju duluan menghadapi tantangan supaya anak kita nggak dilibas oleh kehidupan. Maka Yesus ketika disebut imam besar, sebutan itu, gelar itu tidak serta-merta langsung melekat pada dirinya. Tetapi karena Yesus menunjukkan nilai pengorbanan yang besar dalam hidupnya untuk kita manusia. Menarik ya Bapak Ibu ya. Bicara tentang pengorbanan Yesus. Kemarin ketika persiapan dengan penatua, ada juga, mungkin Bapak Ibu juga ya, ada juga yang belum paham arti korban dan kurban. Bapak Ibu, Yesus itu korban atau kurban? Yang udah persiapan. Udah tahu kalau penatua ya. Yesus itu korban atau kurban Pak Budi? Ya udah Pak Budi bilang kurban. Yesus itu kurban, bukan korban. Kenapa? Kalau korban saudara-saudara, victim, itu orang kayak dibully ya. Kamu ya. Misalkan saya ya dulu ya, kan betisnya gede nih Bapak Ibu, tapi nanti jangan dilihat ya Bapak Ibu ya. Waktu SMA misalkan, itu kan pakai rok, enggak panjang sampai mata kaki. Itu kalau dibully, woi betis gede, woi gadis betis gede gitu ya, itu korban. Saya nggak rela dibully. Nah, tapi ditempatkan sebagai victim atau korban, nggak bisa ngapa-ngapain. Paling zaman SMA mendelik keki sebel ya, tapi nggak bisa melawan, nggak bisa untuk hajar gitu ya, karena yang ngebully lebih gede badannya dan lebih berkuasa di sekolah itu. Sementara kalau kurban, nah ini saya juga ada nih ceritanya ya. Zaman SMP lebih kecil lagi. Waktu SMP ada teman saya gemuk. Gemuk, jerawatnya banyak. Udah jerawatnya banyak, keriting ya. Teman saya sampai sekarang bersahabat nih ya. Lalu ada satu orang laki-laki masuk ke kelas, satu kelas sebenarnya, kita bertiga ya. Yang perempuan itu, saya dan laki-laki itu. Enak aja dia ya. Masuk, lalu dia rambutnya diawurin gitu, rambut teman saya, terus diejek. Muka itu jerawat, muka apa parutan katanya. Wah ya, teman saya sebagai korban gak bisa melawan. Saya berkurban. Hari itu hari bersejarah di kelas saya. Karena saya menonjok laki-laki itu dan dia jatuh saudara-saudara. Sampai hari ini kalau reuni ingatnya ke situ melulu ya teman sekelas. Karena saya gak rela teman saya dibully seperti itu. Nah itu namanya berkurban. Yaitu melakukan sesuatu yang mungkin aja saya tonjok, namanya suhud saudara-saudara. Saya tonjok si suhud, dia tonjok balik saya, ya saya kan bisa terkapar juga ya, dia laki-laki juga kuat ya. Tapi rela berkurban artinya dia mengambil posisi sulit di dalam hidupnya dengan kerelaan hati. Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan mau dalam hidup itu, yang baik itu terjadi. Maka itulah kenapa Yesus disebut kurban, bukan korban. Yesus itu mengorbankan dirinya. Dia bisa menolak, tapi dia tidak menolak sekalipun dia tahu salib itu via dolorosa atau jalan derita. Maka saudara-saudara, hari ini sebagai keluarga, saudara semua diajak untuk hidup dalam pengorbanan Kristus. Hidup meneladani Yesus yang rela masuk ke dalam situasi sulit demi kebaikan bersama. Maka sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai suami ataupun istri,
Saudara-saudara, saya ingin menutup khotbah ini dengan mengutip ayatnya Ibu Pendeta Titin ya, minggu lalu. Dari Markus 10 ayat 43 sampai 44. Masih ingat nggak Kak Titin ya? Pasti masih ingat ya. Markus 10 ayat 43 dan 44. Inilah prinsip hidup dalam pengorbanan Kristus ya. Keluarga yang hidupnya berdasarkan ini. Markus 10 ayat 43 dan 44. Tidaklah demikian di antara kamu. Ini waktu ribut-ribut siapa yang paling besar ya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ini ayat yang dituliskan di Injil kita. Kalau di rumah kita, ya, kita memang mau menjadi orang yang penting, orang yang dihargai, rendahkan diri seperti Kristus merendahkan dirinya dalam pengorbanan. Sebagai ayah pun bisa merendahkan dirinya. Sebagai ibu pun bisa merendahkan dirinya. Sebagai anak lebih lagi kita bisa merendahkan diri kita. Saudara-saudara, dalam keluarga itu pasti ada kala di mana kesalahan itu terjadi. Tapi kalau kita melihat prinsip pengorbanan Yesus, merendahkan diri untuk memperbaiki keluarga adalah jiwa dari keluarga anak-anak Tuhan. Selamat menghayati keluarga yang hidup dalam kasih Kristus, dalam pengorbanan Kristus. Tuhan menjadi imam dalam keluarga saudara. Amin. Bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, bila kami renungkan pemberian-Mu dalam hidup kami, layakkanlah kami Tuhan, kami sebagai pribadi dan sebagai keluarga bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam susah atau senang, dalam hidup yang berat maupun yang ringan. Di dalam semua yang terjadi dalam hidup kami dan keluarga kami, nyata kasih-Mu. Bapa, ajar kami juga menunjukkan rasa syukur kami, dengan tak jemu-jemu juga menunjukkan kasih pada sesama kami. Buat hati kami peka melihat kebutuhan sesama kami. Kami juga berdoa bagi yang tengah menghadapi kesulitan hidup saat ini. Tuhan, kiranya mereka mendapatkan pertolongan dari-Mu melalui sesama. Bapa, secara khusus kami berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu yang tengah bergumul. Bapa, damaikan yang bersengketa, pulihkan kasih dalam keluarga yang retak,
curahkan cinta-Mu di hati setiap anggota keluarga, sehingga tumbuh saling mengasihi, saling peduli, saling mengutamakan satu dan yang lainnya. Bagi yang sakit dan dalam masa pemulihan, biarlah mereka juga dapat merasakan lingkupan kasih-Mu ya Bapa, yang nyata bagi mereka setiap hari. Bapa kami, berdoa bagi anak-anak kami yang tengah bersiap untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bantu persiapan mereka, bukakan jalan bagi mereka, bimbing mereka di jalan mereka. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang masih pemuda, yang sedang mencari pekerjaan atau sedang membuka suatu usaha. Buat berhasil apa yang dikerjakan tangan mereka ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh gereja Tuhan. Kiranya kasih pengorbanan-Mu di kayu salib menjadi pandu bagi tiap gereja dalam melayani umat Tuhan, bahkan orang yang belum percaya padamu. Bapa, kami tak henti-hentinya juga berdoa bagi negeri kami. Terima kasih penyertaan-Mu bagi bumi pertiwi ini. Dan Tuhan, kami terus memohonkan kasih-Mu yang besar bagi masa depan bangsa kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, di bumi seperti di surga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang beribadah secara live streaming, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat men-scan QR Code atau men-transfer melalui rekening gereja yang tertera pada layar atau yang terdapat pada warta jemaat kita. Persembahan minggu ini akan didasari oleh firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 126 ayat yang ketiga. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Pengasih, kiranya Bapa berkenan menerima dan menyucikan persembahan syukur kami sebagai ungkapan syukur dan tanda kasih kami kepada Tuhan. Kiranya Bapa berkenan juga memberikan hikmat kepada majelis jemaat dan badan-badan pelayanan, sehingga mampu mengelola dan mempergunakannya dengan penuh bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehardi-hardi Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesah, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Takkan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Dia menjagaku tetap. Dia tetap kawan erat, sobatku. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Lanjutkanlah hidupmu dalam naungan kasih dan berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab
damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu, mari kita bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.